hanya dapat jam 11. Setelah ini jam 10 kita ketemu alumni, jam 4 saya PPG. Baik, terima kasih ketua kelas sudah buka link, dan terima kasih juga sudah siapkan hadir ya. Jangan lupa kirim backupnya kepada saya, dan jangan lupa rekam supaya kalau ada teman tidak hadir pada siang hari ini bisa mendengarkan rekaman. Baik, seingat saya minggu lalu saya minta kalian untuk presentasi ya, tugas-tugas ya. Benar? Ya, oke. Hari ini saya tidak memberikan materi, kita sampai batas terakhir adalah ANAFA klasifikasi satu arah ya. Silakan yang sudah bisa tadi pagi ada yang sempat kirim kelompok 7 ya. Kelompok 7 ANAFA ya. Iya, Ibu. Ya. Apakah kamu bisa presentasikan kelompok 7? Atau belum siap presentasikan? Saya belum buka. Kamu itu teori tentang ANAFA atau soal yang menyangkut ANAFA? Kelompok 7 soal. Oke. Kalau soal Ibu. Silakan presentasikan salah satu dari kamu supaya saya kasih nilai. Ya. Oke, silakan bacakan soalnya tentang apa. Jangan dibaca satu-satu ya. Jelaskan soalnya tentang apa, datanya tidak usah dibaca, kemudian solusinya. Oke, silakan. Baik, selamat pagi teman-teman dan Ibu. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang ANAFA. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, kalau dari kelompok 7 yang pertama ada Dentiliana Bugaasi, ada Lodovika Gurnia, Ita Kebis, dan Delviuninda Tafai, saya sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal. Yang pertama, efektivitas 3 model pembelajaran, yaitu pemecahan masalah A1, discovering, learning A2, dan acquiring A3. Terlihat dari skor prestasi belajar matematika ketiga kelompok yang dibelajarkan dengan model pembelajaran tersebut selama 3 bulan. Data prestasi belajar ketiga kelompok disajikan sebagai berikut. Di sini ada 4 kolom. Yang pertama nomor subjek, yaitu dari 1 sampai 10, dan kolom kedua 1, kolom ketiga ada A2, dan kolom keempat ada A3. Lakukan pengujian hipotesis perbedaan rata-rata dengan signifikan 5%. Baik, yang berikut yang pertama kita membuat hipotesis penelitian H0 dan H1. H0 tidak ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran pemecahan masalah, discovery learning, dan acquire. H1 ada perbedaan prestasi belajar matematika
antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran pemecahan masalah, discovery learning, dan inquiry. Yang kedua, membuat hipotesis statistik. H0 yaitu mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3, dan H1 mu1 tidak sama dengan mu2 tidak sama dengan mu3. Yang ketiga, menentukan taraf signifikasi. Taraf signifikansi alfa sama dengan 5%. Yang keempat, menentukan uji yang digunakan. Di sini kita menggunakan uji ANOVA satu jalur atau one way ANOVA. Yang kelima, kaidah pengujian. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Jika F hitung kurang dari sama dengan F tabel, maka H0 diterima. Yang kelima, menentukan F hitung dan F tabel. Baik, yang A, membuat tabel penolong. Di sini ada sebuah tabel yang terdiri dari 7 kolom, di mana yang kolom pertama ada nomor, yaitu dari 1 sampai 10. Yang kolom kedua ada X1, kolom ketiga ada X2, kolom keempat ada X3, dan kolom kelima ada X1 dikuadratkan, kolom ke-6 X2 dikuadratkan, dan kolom yang terakhir X3 dikuadratkan. Teman-teman dapat melihat pada tabel yang ada. Lanjut. Baik, yang langkah berikut, bagian B menentukan jumlah kuadrat atau JK untuk beberapa sumber variansi, yaitu total T antara A dan dalam D, di mana N1 sama dengan 10, N2 sama dengan 10, N3 sama dengan 10, dan NT sama dengan 30. JKT sama dengan sigma dari XT dikuadratkan dikurangi dengan sigma XT dikuadratkan diper dengan NT. Jadi teman-teman dapat melihat cara pengerjaannya, dan hasil dari JKT adalah 4230. Yang berikut, JKK sama dengan sigma dari X1 dikuadratkan diper dengan N1 ditambah dengan sigma X2 dikuadratkan diper dengan N1 ditambah sigma X3 dikuadratkan diper dengan N1 dikurangi dengan sigma XT dikuadratkan diper dengan N. Jadi kita substitusikan ke dalam dengan nilai yang ada, dan hasilnya adalah 1260. Untuk JKG sama dengan JKT dikurangi dengan JKK sama dengan 4230 dikurangi dengan 1260 sama dengan 2970. C, mencari nilai derajat kebebasan. DKT sama dengan NT dikurangi dengan 1 sama dengan 30 kurang 1 sama dengan 9. KK sama dengan K dikurangi 1 sama dengan 3 dikurangi 1 sama dengan 2. DKG sama dengan DKT kurangi dengan 2 sama dengan 27. Yang D, menentukan nilai variansi. ARD sama dengan JKD per dengan DKD sama dengan 2970 diper dengan 27 sama dengan 110. ARA sama dengan JKA diper dengan DKA sama dengan 1260 per dengan 2 sama dengan 630. E, menentukan nilai F hitung. F hitung sama dengan VARA per VARD sama dengan 630 diper dengan 110 sama dengan 5,727. F, menentukan nilai F tabel. Nilai F tabel dapat dicari dengan menggunakan tabel F, di mana DK sama dengan pembilang sama dengan 2, DKD sama dengan penyebut yang sama dengan 27. F tabel sama dengan F alpha dikali dengan DKA
dikali sama dengan F 0,05 dikali dengan 2,27 sama dengan 3,350. Yang berikut, G. Membuat tabulasi ragam ANOVA satu jalur. Di sini kita membuat sebuah tabel di mana ada sumber variansi, ada JK, DK, variansi, F hitung, F tabel, di mana alfa sama dengan 0,05. Berikut, teman-teman dapat melihat pada tabel yang ada untuk F hitung dan F tabelnya. Berikut menarik kesimpulan. F hitung sama dengan 5,727, F tabel sama dengan 3,350. F hitung lebih besar F tabel, maka H0 ditolak. Artinya, ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran pemecahan masalah, discovery learning, dan inquiry. Baik, terima kasih. Jangan di stop ya. Terima kasih kelompok 7, terima kasih kepada Delvi yang sudah mempresentasikan mewakili teman-temannya. Coba kembali ke slide yang nomor 2 ya, slide pertama atau apa yang sudah soal. Dalam bentuk soal. Oke, ya. Jadi pekerjaan ini tidak salah, hanya beberapa cara membacanya yang salah ya. Ada 3 data. Data yang mewakili A1, A2 dengan A3. A1 itu apa? Jadi soal ini mengatakan mau membandingkan model pembelajaran yang diterapkan. 3 model pembelajaran. Ya toh? 3 model pembelajaran itu ingin dilihat pengaruhnya terhadap apa? Terhadap prestasi. Prestasi belajar. Diterapkan kepada siapa? Kepada 10 subjek ya. Jadi kolom pertama itu adalah sampelnya, respondennya. Subjek penelitiannya itu di 10 orang itu. Ya. Jadi 10 orang itu diajar dengan model yang pertama adalah apa? Pemecahan masalah ya. Problem solving. Jadi pertama diajar dengan cara problem solving. Setelah itu dites 10 orang itu. Ternyata menghasilkan nilai seperti data di kolom A1. Begitu. Seperti di kolom A1. Itu adalah nilai-nilai orang pertama dapat 90, orang kedua 80, dan seterusnya sampai orang ke-10 dapat nilai 80 dengan model pembelajaran discovery learning. Kemudian dicoba lagi model yang lain yaitu problem solving, pemecahan masalah ya. Kemudian yang kedua, discovery learning atau DL. Dengan discovery learning ternyata diperoleh data nilai prestasi 10 orang tersebut di kolom A2. Sedang yang ketiga itu inquiry. Kamu tadi baca inquiry apa inquiry? Inquiry ya. Model pembelajaran inquiry diterapkan kepada 10 subjek atau 10 siswa tersebut. Akhirnya diperoleh prestasi belajarnya seperti nilai atau data yang ada di kolom ke A3. Oke, kamu disuruh melakukan pengujian hipotesis perbedaan rata-rata. Perbedaan rata-rata artinya disuruh melihat apakah ada perbedaan antara ketiga model yang diterapkan itu. Dilihat dari mananya? Dilihat dari rata-rata nilainya. Rata-rata prestasinya. Ya, di rata-rata A1 dengan A3. Ya, begitu ya cara membacanya. Kemudian lanjut ke slide kedua. Ya, dia membuat suatu hipotesis. Hipotesis awalnya karena tujuannya apakah ada perbedaan ketiga model tersebut, maka tujuan daripada soal tersebut itu diletakkan di H1. Ya toh? H1 kan ada perbedaan, ya toh? Itu adalah selalu tujuan dari penelitian, tujuan dari soal, tujuan dari seorang peneliti itu bisanya diletakkan di hipotesis alternatif. Ya. Dengan hipotesis nolnya adalah kebalikannya. Kalau H1-nya ada perbedaan, berarti H0-nya tidak ada perbedaan. Itu hipotesis penelitian. Beda dengan hipotesis statistik. Artinya sama, tapi hipotesis statistik dilambangkan dengan notasi statistik. Kalau hipotesis penelitian dengan kata-kata. H0-nya berupa pernyataan, H1-nya berupa pernyataan. Ya. Tapi kalau hipotesis statistik,
H0 dan H1-nya dalam bentuk notasi atau lambang. Mu1 itu artinya apa? Rata-rata nilai kalau diajarkan dengan metode problem solving. Mu2 itu apa? Rata-rata nilai dari 10 siswa kalau diajarkan dengan metode discovery learning. Mu3 itu apa? Nilai rata-rata prestasi belajar dari 10 siswa kalau diajarkan dengan model pembelajaran inquiry. Jadi 1, 2, 3-nya itu indeks ya. Mu1 indeks, bukan lurus sejajar dengan mu. Mu1 pakai indeks satunya. Mu2, duanya indeks di bawah ya, perbaiki cara ketiknya. Kemudian hipotesis alternatifnya tidak harus semuanya tidak sama. Boleh mu1 tidak sama dengan mu2 tapi sama dengan mu3 boleh. Atau mu1 sama dengan mu2 tapi tidak sama dengan mu3. Salah satu saja tidak sama sudah boleh. Tidak harus semuanya berbeda. Mengerti maksudnya ya? Jadi tidak harus seperti itu. Boleh mu1 sama dengan mu2 tapi tidak sama dengan mu3. Atau mu1 tidak sama dengan mu2 tapi sama dengan mu3. Atau mu1 tidak sama dengan mu2 tapi sama dengan mu3. Dan seterusnya ya. Boleh salah satu. Tidak harus ketiga-tiganya sama. Untuk satu atau hipotesis alternatif. Kemudian sudah diminta untuk membuat taraf signifikan, maksudnya tingkat kepercayaannya 5%. Artinya apa? Alfa atau tingkat kepercayaan 5%. Kita sudah belajar dulu alfa itu beta itu apa. Ada dua jenis kesalahan toh, alfa dan beta. Yang paling sering digunakan alfa, karena alfa itu adalah menolak H0 yang benar. Jadi H0 jelas benar tapi ditolak, risikonya tidak terlalu besar. Sedangkan kesalahan beta itu adalah kesalahan menerima H0 yang salah. Bahaya sekali. Makanya dua jenis kesalahan tersebut orang biasa menggunakan dengan alfa saja. Karena resikonya tidak terlalu besar kalau beta besar. Alfa 5% artinya kalau ada 100 data, kamu hanya 5 orang saja yang salah. Ya, 5%. Tetapi untuk penelitian kesehatan biasanya tidak boleh, harus maksimal 1%. Karena kan kesalahan di kesehatan itu berarti kan orangnya mati ya, tidak ada kan orang mau dibunuh sia-sia dengan 5 orang ya. Kalau ini kan gagal nilai belajarnya tidak bermasalah dengan nyawa, 5% tidak apa-apa. Tapi kalau bidang kedokteran harus maksimal 1%. Oke, menentukan uji yang digunakan. Kenapa pakai ANAVA tidak pakai uji T? Karena yang diamati lebih dari berapa? 2 variabel, ya toh? Ada A1, A2, dan A3. Ada 3 model pembelajaran. Kalau hanya 2 model pembelajaran saja, kita bisa menentukan uji yang digunakan uji T atau uji Z, ya toh? Atau uji Chi-square. Tetapi karena ini lebih dari 2, maka kita menggunakan uji ANAVA hanya satu arah, karena yang dilihat hanya prestasinya saja. Maksudnya perbedaan ketiga model tersebut. Ya, arah kolom saja ya. Oke. Kita sudah tahu kalau ANAVA satu arah adalah menggunakan uji F atau Snack-Dekor, ya. Oke, terus lanjut. Ya, apa yang harus kita lakukan untuk melakukan uji ANAVA? Kita menambah tabel yang ada. Tabel pada soal kan hanya 4 kolom ya. Kolom untuk siswanya 10 orang, kolom prestasi sebagai hasil pembelajaran pertama, kolom prestasi hasil pembelajaran kedua, kolom prestasi untuk model pembelajaran ketiga, ditambahkan lagi kolom selanjutnya. Tetapi kamu punya ini tidak ada tulisannya ini. Di atasnya apa kali apa. X1 kuadrat tapi tidak ada tulisannya X1 kuadrat, X2 kuadrat tidak ada, X3 kuadrat tidak ada. Nanti perbaiki ya. Kamu tadi membaca X1 kuadrat tapi di tayangan ini tidak ada. Ya Ibu, maaf Ibu, tadi ada pengaruh. Ya, nanti perbaiki. Kemudian jadi ditambahkan 3 kolom lagi, yaitu mengkuadratkan setiap data dalam setiap kolom. Ya, konsentrasi kita ini hanya kolom saja, makanya satu arah. Nanti kalau konsentrasi kolom dengan baris baru namanya 2 arah. Kalau memperhatikan kolom dan baris diperhatikan berarti ANOVA 2 arah dengan interaksi. Gitu ya. Oke, lanjut. Setelah semua dibuat tambahan 3 kolom lagi, dijumlahkan secara kolom. Oke, lanjut. Ya, yang mau dicari adalah JKT, JKK, dan JKG. JKT itu jumlah kuadrat total, rumusnya ada, tidak perlu dihafal hasilnya ini.
JKK itu jumlah kuadrat kolom, hasilnya tuh ini. Sedangkan jumlah kuadrat galat itu adalah total dikurangi kolom, hasilnya ini. Ya, mencari derajat kebebasan atau degree of freedom. Kalau derajat bebas untuk total itu adalah banyaknya data dikurangi 1. Banyaknya data kenapa? Kenapa kok 30 semuanya? Iya, satu model dapat 10 data. Model kedua juga 10 data. Model ketiga 10 data. Jadi total semua data yang ada adalah 30. Ya toh? Masing-masing dikenakan untuk 10 siswa. 30 dikurangi 1, 29. Sedangkan jumlah kuadrat kolomnya adalah, banyaknya kolom ada berapa? Ada model pertama, model kedua, dan model ketiga. Jadi hanya ada 3 model pembelajaran. Itu adalah kolomnya. 3 kolom dikurangi 1 jadi 2. Sedangkan jumlah kuadrat galatnya, derajat galatnya tinggal total dikurangi kolom, 27. Oke. Setelah itu baru kamu buat tabel ANAFA ya. Ya, tabel ANAFA ini juga tidak ada isinya di sini. Ini adalah ini apa ini? GF-nya ya. Ini kan variansi 630 dibagi 110 toh. Terus di sini adalah keputusan ya. F hitungnya ya. F hitung, sorry ya. Di sini F hitung ya. 3,35. Nah, jadi tabel ANAFA-nya yang paling penting. Tabel ANAFA-nya jumlah K ini jumlah kuadrat total, jumlah kuadrat kolom, terakhir ini jumlah kuadrat kolom, jumlah kuadrat total, dan ini jumlah kuadrat ini galat. Mana yang galat? Ini yang total. Galat yang mana nih? Antar kelompok, dalam kelompok. Berarti yang mana ini? Galat yang 126 kah? Ini yang total, ini yang total. Kamu menggunakan istilah yang tidak sama dengan buku yang saya bagi. Nah, dia pakai istilah sendiri. Jadi tolong perhatikan, semua istilah ini kita samakan dengan yang saya bagikan bukunya, Walpool ya. Jangan menggunakan istilah buku yang lain, nanti tidak cocok ini. Ya, mana yang kolom, mana yang galat, mana yang total. Yang bawahnya yang total. Sepertinya galat yang di atas ini. Ini galat, ini kolom. Ini derajat bebas untuk galat, derajat bebas untuk kolom, derajat bebas untuk total. Oh, ini derajat bebas untuk galat ya, ini derajat bebas untuk kolom. 2. Ya, kemudian ini variansinya, variansi untuk kolom dan variansi galat baru dibagi galat per kolom, hasilnya 5,727 dan ini adalah F hitungnya. Oke, ternyata F hitungnya 5,727. Dengan F tabelnya, oh ini kolom F tabel ya, ini F hitung, ini F tabel. F tabelnya, Ibu. Ya, kamu tidak ada tulisannya, jadi saya baca sendiri ini Kak. Jadi F tabelnya 3,350. Kita bandingkan, ternyata F hitung lebih besar dari F tabel, berarti H0 ditolak. Apa artinya H0 ditolak? H0 tadi adalah tidak ada perbedaan. Berarti kalau ditolak, yang diterima adalah H1. H1 adalah ada perbedaan. Berarti ada perbedaan untuk ketiga model pembelajaran, yaitu problem solving, discovery learning, dan inquiry. Ya, inquiry. Oke, thank you kelompok 7. Hanya sedikit kesalahan yang kau buat, hanya kesalahan tulis. Tapi cara mempresentasikannya juga belum pas. Harus menjelaskan, bukan membaca ya, menjelaskan apa yang dibuat. Oke, thank you. Terima kasih banyak. Kelompok 7 sudah ada nilai untuk kamu. Oke, silakan siapa lagi yang mau maju? Kelompok berapa yang mau maju? Oke, kelompok 5 silakan. Kayaknya minggu lalu ada beberapa kelompok yang belum maju ini. Coba saya lihat dulu. Ada datanya yang belum. Nah, kelompok minggu lalu itu hanya kelompok 1, 2, 3, 6, 8. Oh iya sih, betul. Berarti hari ini ada kelompok 7, 5, dan seterusnya ya, yang belum ya. Oke, silakan. Kelompok 5.
Ya, mana suaranya ini orangnya? Kok hilang? Ulangi lagi. Selamat pagi Ibu dan teman-teman, apakah layarnya sudah kelihatan? Ya, sudah. Lanjut. Baik, kami akan mempresentasikan tentang analisis varian satu arah atau ANAVA. Kami dari kelompok 5. Lanjut saja ke contoh soal. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan prestasi belajar untuk mata kuliah statistika antara mahasiswa tugas belajar, izin belajar, dan reguler. Data yang diambil dalam nilai UTS adalah sebagai berikut. Nah, di situ juga diketahui bahwa alfanya sama dengan 0,05. Lanjut saja ke penyelesaian. Langkah pertama ialah menentukan hipotesis. H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Atau dengan kata lain, rata-rata dari 3 kelompok harus sama. Nah, 3 kelompok yang dimaksud adalah kelompok mahasiswa tugas belajar, mahasiswa izin belajar, dan mahasiswa reguler. H1-nya, setidaknya ada 2 kelompok yang memiliki rata-rata yang berbeda. Nah, jika soal di slide sebelumnya dimasukkan ke dalam suatu tabel, maka didapat tabel seperti yang ada pada layar. Di situ kami menaruh jumlah dan rata-rata di baris terakhirnya. Lanjut saja ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya ialah menentukan derajat kebebasan. Di situ ada derajat kebebasan antara kelompok dan dalam kelompok. Rumusnya K kurang 1 dan N kurang K. K di sini adalah jumlah kelompok yaitu 3 dan N adalah jumlah sampel. Jumlah sampel adalah jumlah berapa banyak data nilai UTS dalam tabel tersebut. Nah, di situ ada 26 nilai UTS. Sehingga didapat derajat kebebasan antar kelompok adalah 2 dan derajat kebebasan dalam kelompok adalah 23. Langkah berikutnya adalah menentukan jumlah kuadrat atau JK. Yang pertama jumlah kuadrat rata-rata RY. Di situ diketahui rumusnya adalah RY sama dengan J kuadrat per sigma N1. Nah, J kuadratnya adalah jumlah dari jumlah dari nilai-nilai UTS-nya yaitu 53, 50, dan 68 kemudian dikuadratkan. Nah, per sigma N1. Sigma N1 seperti yang sudah saya jelaskan tadi, N adalah jumlah sampelnya, yaitu pada belajar jumlah sampelnya ada 8, pada izin belajar jumlah sampelnya ada 9, dan pada reguler jumlah sampelnya adalah 9. Sehingga diketahui RY sama dengan 1124,65. Berikutnya jumlah kuadrat antar kelompok AY, rumusnya ada pada layar, dan hasilnya adalah 18,031. Berikutnya jumlah kuadrat dalam kelompok atau DY sama dengan sigma Y kuadrat kurang RY kurang AY. Nah, sigma Y kuadrat ini adalah jumlah kuadrat dari semua nilai UAS, nilai ujian, di mana setiap nilai ujian kita akan kuadratkan lalu ditambah, sehingga didapat DY sama dengan 26,319. Langkah berikutnya adalah menentukan kuadrat tengah. Ada kuadrat tengah rata-rata, kuadrat tengah antar kelompok, dan kuadrat tengah dalam kelompok. Rumusnya ada pada layar, sehingga didapat KT rata-rata 1124,5, KT antar kelompok 9,02, dan KT dalam kelompok 1,14. Berikutnya kita menentukan F hitung. F sama dengan A per D, di mana A-nya adalah kuadrat tengah antar kelompok, dan D-nya adalah kuadrat tengah dalam kelompok. Kita masukkan nilainya dan didapat hasil 7,91. Nah, nilai-nilai yang sudah kita tentukan sebelumnya dapat dimasukkan ke dalam tabel ANAVA satu arah yang ada pada layar. Berikutnya adalah menentukan kriteria pengujian. Dari
Dari tabel ini dapat diketahui bahwa DK pembilangnya adalah 2, diambil dari DK antar kelompok, dan DK penyebut sama dengan 23, diambil dari DK dalam kelompok. Alfanya sama dengan 0,05, sehingga didapat F tabel sama dengan 3,43. Nah, F hitung tadi sama dengan 7,91, sehingga F hitung lebih besar dari F tabel. Maka H0 ditolak dan H1 diterima. Kesimpulan, terdapat perbedaan yang signifikan antara mahasiswa tugas belajar, izin belajar, dan reguler. Sekian dan terima kasih. Baik, jangan di stop. Coba kembali ke awal. Pertanyaan saya, apa bedanya soal kamu dengan teman kamu yang tadi kelompok 7? Apa bedanya? Persamaannya dulu, persamaannya apa? Persamaannya ialah kami sama-sama mengambil banyak kelompok sebanyak 3, dan bukan banyak kelompok, mana ada banyak kelompok. Yang 3 itu apanya? Banyak variabelnya yang diamati ya, variabelnya. Ya, ada 3. Iya, Ibu. Ya, bukan banyak. Itu persamaannya. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah nilai-nilai sampelnya. Nilai? Mana ada nilai? Memangnya hasil perhitungan pakai nilai? Banyaknya sampel berbeda. Ini baru banyaknya sampel ya. Jadi yang tadi ada 3 variabel sama. Ada model 1, model 2, model 3. Kamu sekarang juga ada A1, A2, A3. Tetapi jumlah sampel di A1 tidak sama dengan A2 dan tidak sama. Ini kebetulan sama dengan A3, A2, A3. Tapi kalau tadi soal kelompok 7 itu ketiga model pembelajaran diamati orang yang sama, yaitu 10 orang. Ya, perbedaannya itu ya kamu ya. Oke, lanjutkan. Halaman kedua, ya sudah benar itu. Jadi ada 3 jenis variabel yang mau diamati. Apakah tugas belajar, izin belajar, dan reguler itu sama. Kemudian nilai 6, 5, 8, 5 itu apa? Bilangan 6, 8 menyatakan apa? Menyatakan nilai UTS atau menyatakan... Tidak usah pakai atau, ya sudah benar. Mana ada atau? Mana atau? Nilai UTS atau apa? Apa istilahnya nilai UTS? Ya, itu adalah nilai UTS orang pertama dengan tugas belajar 6. Nilai UTS orang kedua dengan izin belajar berapa? 6. Ya toh? Nilai UTS orang keempat untuk reguler berapa? 7, Bu. Ya. Nilai UTS untuk orang ke-9 dengan izin belajar berapa? 5, Bu. Ya, begitu ya. Itu adalah nilai. Saya mau kamu semua, bukan hanya kelompok 5 ya, semuanya bisa membayangkan dan mengerti, bukan hanya menghitung. Menghitung itu tidak penting karena kita bukan kalkulator. Tapi kamu mengerti apa yang kamu kerjakan dan apa yang kamu hitung, apa yang kamu amati. Gitu? Jadi kamu ingin membandingkan apakah nilai UTS dari orang-orang atau yang mahasiswa kah atau yang siswa yang mendapat tugas belajar, izin belajar, serta reguler. Reguler itu sekolah sendiri ya. Kalau tugas belajar itu dikasih beasiswa pemerintah. Kalau izin belajar itu biasanya dia masih bekerja tapi boleh sekolah lagi. Kalau reguler adalah bayar SPP sendiri ya. Apakah yang dengan model seperti itu tuh nilainya, nilai UTS-nya ada perbedaan? Itu maksudnya pertanyaannya ya. Dan bedanya dengan soal kelompok 5 tadi, kelompok 7 tadi adalah banyaknya sampel yang diamati berbeda. Kalau tadi 10 semua, sekarang dia tidak. Ya, hanya kolom 2 dengan kolom 3 yang sama. Oke, lanjutkan. Ya, sama ya. Jadi untuk mencari derajat bebas antar kelompok itu adalah banyaknya kolom, artinya banyaknya variabel yang diamati kan 3. Nah itu K-nya 3. Kemudian kalau N itu menyatakan semua data yang diamati. Berarti dijumlah semua.
ya, semua nilai UTS yang dihasilkan. Jadi untuk kelompok 1 berapa orang, tambah kelompok 2 9, tambah kelompok 3 9 itu dijumlah semua. Itu namanya N, ya. Dikurangi K, K itu kolom banyaknya. Jadi kalau variabel yang diamati ada 4, misalnya A1, A2, A3, A4, berarti K-nya 4. Begitu ya? Oke. Seperti tadi pakai jumlah kuadrat rata-rata. Oh ya boleh. Sudah, kamu menggunakan istilah yang baru semua, tidak apa-apa, yang penting tujuannya sama. Oke. Kemudian lanjutnya. Ya, data-datanya sudah ketemu. Ya, KT rata-rata, KT antar kuadrat tengah tuh ya, kuadrat tengah rata-rata, kuadrat tengah antar kelompok, kuadrat tengah dalam kelompok. Oke, sudah ketemu semuanya. Baru kalau sudah ketemu kita buat dalam tabel ANAFA. Iya, betul. Ya. 26, jadi F hitungnya 7,91. Itu F hitungnya. Kemudian F tabelnya, ya, F tabelnya, ya. Membaca F tabel bukan kali ya. F tabel itu sama dengan F besar, kemudian indeks itu kecil di bawah, alfanya, alfa misalnya 0,05, kurung, bukan kali itu bukan perkalian. Alfa, koma, derajat bebas, koma, derajat bebas, begitu. Kalau T kan derajat bebasnya hanya 1, kalau F derajat bebasnya berapa? 2. Itu bukan kali ya. F indeks di bawah itu adalah F alfa, nu1, nu2. Nu1 itu derajat bebas 1, nu2 itu derajat bebas yang kedua. Ya, begitu ya. Jadi bukan kali, tadi ada kelompok kamu atau kelompok sebelumnya tadi membacanya kali, bukan kali. Jadi alfa, derajat bebas. Karena derajat bebasnya 2 ya disebut semua. Ternyata diperoleh F tabel adalah berapa? 3,43. Padahal hitung tadi berapa? 7, ya? Ibu, 7,91. 7,9. Berarti F hitung lebih besar dari F tabel. H0 ditolak. Artinya H0 ditolak itu apa? Kamu tadi sudah ada ininya? Hipotesisnya? Kayaknya belum ya? Ya, oh ada, sorry. Itu hipotesis penelitian, hipotesis statistik ya. Hipotesis penelitiannya harus tulis juga di atasnya ya. H0-nya adalah tidak ada perbedaan sama sekali rata nilai UTS dari semua jenis tugas belajar izin dan reguler. Kemudian H1-nya minimal 2. Pakai kata-kata ya, narasi hipotesis penelitian dulu, baru hipotesis statistik. Ya, ini notasi. Oke, terima kasih banyak. Kelompok 5. Good. Ya. Silakan satu kelompok lagi ya. Habis itu baru yang lain minggu depan. Siapa kelompok lain? Silakan. Kelompok 1 minggu lalu, 2 minggu lalu, 3 minggu lalu, kelompok 4 yang belum ya. Baik, 5 Ibu. sudah, 6 sudah, 7 sudah. Silakan kelompok 4. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Apakah layarnya sudah kelihatan? Belum. Masih tulisan saja presentation, tapi belum keluar coba punya PPT. Ulang lagi. Tidak apa-apa, pelan-pelan.
Kadang-kadang jaringan membuat kita tidak itu tampilan tidak keluar. Kalau jaringan lagi turun di tempat kamu berarti kami tidak bisa membaca. Ya, sudah. Lanjut, silakan. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 4. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Contoh, dalam sebuah percobaan biologi, 4 konsentrasi bahan kimia digunakan untuk merangsang pertumbuhan sejenis tanaman tertentu selama periode waktu tertentu. Data pertumbuhan berikut dalam sentimeter dicatat dari tanaman yang hidup. Pertanyaannya yaitu, apakah ada beda pertumbuhan rata-rata yang nyata yang disebabkan oleh keempat konsentrasi bahan kimia tersebut apabila digunakan signifikansi 0,05? Penyelesaiannya yaitu yang pertama kita merumuskan hipotesa H0 yaitu apabila rata-rata dari konsentrasi bahan kimia yang pertama sama dengan rata-rata konsentrasi bahan kimia yang kedua sama dengan konsentrasi bahan kimia yang ketiga sama dengan rata-rata konsentrasi bahan kimia yang keempat. Dan H1 apabila ada rata-rata yang tidak sama. Kita akan menggunakan tingkat signifikansi alfa sama dengan 0,05 karena derajat bebas perlakuannya yaitu df1 sama dengan 4 kurang 1 sama dengan 3, di mana 4 itu adalah banyak bahan kimia yang digunakan, sehingga 4 dikurang 1 sama dengan 3. Dan derajat bebas galaknya itu sama dengan 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 5 dikurang dengan 4 sama dengan 16. Di mana 4, 5, 6, dan 5 adalah data sampel dari masing-masing bahan kimia, kemudian dikurangi dengan 4 yaitu banyaknya bahan kimia yang digunakan, sehingga derajat bebas galak yang kita dapatkan yaitu 16. Maka F 0,05 316 sama dengan 3,24. Jadi daerah penolakan H0 ditolak jika F hitungnya lebih besar daripada 3,24. Data dari pengamatan konsentrasi bahan kimia yang digunakan dapat dilihat dalam tabel berikut, di mana 35,5 adalah total dari data konsentrasi bahan kimia pertama, 40,8 adalah total dari konsentrasi bahan kimia yang kedua, 40,2 adalah total dari data konsentrasi bahan kimia yang ketiga, 4,4 adalah total dari data konsentrasi bahan kimia yang keempat, dan 150,9 adalah total dari data semua konsentrasi bahan kimia. Kemudian langkah yang berikutnya adalah kita menentukan jumlah kuadrat totalnya. Tetapi sebelum itu kita harus menentukan banyaknya data sampel dalam semua konsentrasi bahan kimia, yaitu didapat dari banyaknya pengamatan pada konsentrasi bahan kimia yang pertama, ditambah dengan banyaknya pengamatan pada konsentrasi bahan kimia yang kedua, ditambah dengan banyaknya pengamatan pada konsentrasi bahan kimia yang ketiga, dan ditambah dengan banyaknya konsentrasi bahan kimia pada pengamatan pada konsentrasi yang keempat, sehingga jumlahnya yaitu 20. Jumlah kuadrat totalnya dapat dicari dengan menggunakan rumus berikut, yaitu dengan cara mengkuadratkan setiap data yang ada, kemudian dijumlahkan, baru kemudian dikurangi dengan jumlah semua data kuadrat dibagi dengan banyaknya data yang ada, sehingga kita memperoleh jumlah kuadrat totalnya yaitu 19,350. Kemudian langkah yang berikutnya yaitu kita mencari jumlah kuadrat perlakuan dan jumlah kuadrat galak. Jumlah kuadrat perlakuan dapat dicari dengan rumus sebagai berikut. Dengan cara total data konsentrasi bahan kimia pertama dikuadratkan dibagi dengan jumlah pengamatan konsentrasi bahan kimia yang pertama ditambah dengan total data pada konsentrasi bahan kimia yang kedua dibagi dengan banyaknya datanya, kemudian
total data pada konsentrasi bahan kimia yang ketiga dibagi dengan banyak datanya, kemudian ditambah dengan konsentrasi bahan jumlah total konsentrasi bahan kimia yang keempat dibagi dengan banyaknya datanya. Kemudian dikurangi dengan jumlah semua data dikuadratkan dibagi dengan banyak data yang ada. Sehingga jumlah kuadrat perlakuannya yaitu 15,462. Untuk jumlah kuadrat galatnya didapat dari jumlah kuadrat total dibagi dengan jumlah kuadrat perlakuan, yaitu 19,350 dibagi dengan 15,462, sama dengan 3,888. Langkah berikutnya yaitu membuat tabel ANOVA. Tabel ANOVA ini pertama-tama kita sudah mengetahui derajat bebas perlakuannya, yaitu didapat dari banyaknya konsentrasi bahan kimia yang digunakan dikurang dengan 1 sama dengan 3. Kemudian derajat bebas galatnya didapat dari jumlah data yang ada dikurang dengan banyaknya konsentrasi bahan kimia yang digunakan, sehingga kita memperoleh 16. Kemudian untuk derajat bebas totalnya didapat dari jumlah semua jumlah data yang ada dikurang dengan 1 dengan perlakuan jumlah kuadrat galat jumlah kuadrat total kita sudah dapat di cara. Kemudian langkah yang berikut ke kuadrat rata-rata perlakuan, yaitu dengan melakukan pembagian kuadrat dengan perlakuan 15,4 dibagi ya akan 1,154. Kemudian galat dari jumlah bebas galat, yaitu 3, dibagi dengan 16 akan mendapatkan 0,243. Sedangkan untuk mendapatkan statistik F-nya yaitu didapat dengan kuadrat rata-rata perlakuan dibagi dengan kuadrat rata-rata galat, yaitu 5,154 dibagi dengan 0,243. Hasilnya akan mendapatkan 21,213. Karena F hitungnya yaitu 21,213, karena F hitungnya sama dengan 21,213 lebih besar dari 3,24, maka H0-nya ditolak. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ada perbedaan pertumbuhan rata-rata yang nyata yang disebabkan oleh keempat konsentrasi bahan kimia tersebut. Sekian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kelompok berapa ini? 4. Ya, kelompok 4. Oke, coba tayangan yang pertama. Loh, jangan di stop. Ya, mohon maaf Ibu. Oh, tadi teman-temannya tidak ada yang stop, kok di stop. Ya, jadi ini apa perbedaan kamu ini dengan kelompok sebelumnya? Kalau perbedaan dari kelompok kami dengan kelompok yang pertama kali presentasi yaitu kelompok kami sampel data untuk setiap populasinya itu berbeda, Ibu. Ya, perbedaan lain lagi apa? Ada berapa variabel yang diamati di situ? Variabel 4, Ibu. Iya, beda toh, mereka kan hanya 3. Ya. Iya, Ibu. Ya, jadi ada 2 perbedaan kamu dengan mereka. Ya. Perbedaan dengan kelompok berapa tadi? 7. Itulah perbedaan banyaknya variabel mereka yang hanya 3, variabel bebasnya kau ada 4. Kemudian banyaknya sampel yang diamati dalam setiap variabel, mereka sama, kamu berbeda. Tetapi dengan kelompok 2, kamu sama, adalah banyaknya sampelnya berbeda. Kelompok 2 juga berbeda, kan banyaknya sampelnya, tapi variabel yang diamatinya berbeda. Kelompok 5 tadi, variabel yang diamati berapa? 3 saja, kamu ada 4. Itu toh? Ya. Ya, Ibu. Ya. Terus
Data 8,2, 8,7 dan lain-lain itu adalah data yang menyatakan apa? Konsentrasi ya. Konsentrasi apa ini dalam tumbuhan ini? Data tentang apa? 8,2, 7,7 itu apa? Ini pengamatan terhadap konsentrasi bahan kimia yang digunakan untuk merangsang pertumbuhan jenis tanaman tertentu, Ibu. Oke, berarti tanaman itu dikasih suatu bahan kimia, kemudian konsentrasinya segitu ya, 8,2, 8,7 dan seterusnya. Ya, berarti ada berapa tanaman yang diamati di untuk konsentrasi pertama? Ada 4 konsentrasi. Ada 4 konsentrasi itu. Untuk konsentrasi pertama tanamannya 4 ya. Konsentrasi kedua diberikan kepada berapa tanaman? 6 ya. 5. Kemudian konsentrasi yang ketiga diberikan kepada berapa? 6 tanaman. Konsentrasi yang keempat diberikan kepada 5 juga ya, 5 tanaman. Oke, diperoleh data. Lanjutkan. Berarti banyaknya kolom, berarti K-nya berapa? Kalau untuk soal kamu ini. K-nya berapa? K-nya 4, Ibu. Ya, oke. N-nya berapa N-nya? N-nya 20. Dari mana? Jumlah data pada Semua setiap sampel. konsentrasi. Ya, betul. 4 ditambah 5 ditambah 6 ya. Ditambah berapa lagi? 5. Begitu toh? Ya, Ibu. Ya. Oke, sekarang coba F hitungnya berapa? F hitungnya 21,213, Ibu. Ya, 21,213. Ya, jangan 21,213 ya, 21,213. Karena 2 di belakang koma bukan puluhan, bukan satuan, tetapi perpuluhan ya. Kemudian F tabelnya 3,24. F tabel kamu peroleh dari mana? Melihat tabel F dengan alfa berapa? Alfanya 0,05, Ibu. Terus derajat bebasnya berapa? Derajat bebasnya 3, Ibu. 3 saja. Derajat bebas perlakuannya 3. Terus? Derajat bebas galaknya 16, Ibu. Ya, kalau ditanya derajat bebas untuk F itu langsung sebut 2 ya. Di mana-mana F itu mempunyai 2 derajat bebas. Kalau kamu tidak percaya kepada saya, tidak ada, DF-nya hanya 1. Semua lihat, semua yang ada di situ, yang kalau bawa tabel langsung buka. Selalu ada 2 derajat bebas untuk tabel F. Ya. Kalau tabel T, derajat bebasnya hanya 1. Benar? Yang lain perhatikan. Ya, jadi kalau ditanya F tabel diperoleh dari mana? Dari F dengan alfa 0,05 Ibu dan derajat bebas 3,16. Langsung begitu, bukan 3, berhenti, salah ya. Kalau itu T, berarti derajat bebasnya hanya 1. Kalau F, derajat bebasnya ada 2. K dikurangi 1, satunya adalah N dikurangi K. Ya, derajat bebas yang biasa saya sebut sebagai nu. Nu itu nulisnya seperti V, tapi tidak sama V persis ya. Nu 1 dan nu 2. Ya, ada 2. Ini sudah benar cara menuliskan derajat bebas. Oke, karena F hitung lebih besar dari F tabel, maka apa yang terjadi? Ada perbedaan rata-rata, Ibu. Ya, jangan itu dulu. Maka yang terjadi adalah H0 ditolak. Ya toh? Kamu juga belum menuliskan hipotesis penelitian di atas dalam bentuk narasi ya. Ya. Jadi dalam bentuk H0 adalah begitu ya. Bahwa rata-rata semua konsentrasi sama. Kemudian satunya ada 1, 2 yang tidak sama. Begitu ya, dengan kata-kata baru menggunakan hipotesis apa? Statistik. mu1, mu2 dan seterusnya. Kenapa kok hipotesis statistiknya untuk H0 itu mu1, mu2, mu3? Kenapa bukan X bar 1, X bar 2? Kenapa? Karena kita menguji rata-rata untuk populasi, Ibu. Bukan sampel. Betul. Betul sekali ya. Yang diuji adalah rata-rata populasi secara keseluruhan, tetapi data yang kita pakai adalah data sampel ya. Oke, baik, terima kasih. Kelompok berapa ini? 2 ya, kelompok 2. Kelompok 4, Ibu. Silakan stop screen. Kelompok 4. Kelompok 2 yang sudah selesai. Ya. Silakan stop screen-nya. Saya berikan ini dulu nanti saya lupa.
Baik, terima kasih hari ini. Kelompok sisanya yang minggu lalu presentasi korelasi ya, kelompok yang lain, 3 kelompok yang selanjutnya hari ini presentasi ANAFA 1 arah. Kita punya materi tinggal 2 saja, ANAFA 2 arah dengan ANAFA 2 arah dengan interaksi ya. Jadi saya mau oleh ketua kelas membagi untuk minggu depan, sebagian kelompok mencari soal penggunaan dari ANAFA 2 arah, klasifikasi 2 arah, sebagian kelompok lagi mencari soal dengan ANAFA 2 arah dengan interaksi. Apa itu interaksi? Baca sendiri. Dalam modul yang saya berikan secara garis umum sudah, tapi secara mendetail nanti saya kirim kalau kamu belum punya buku Walpole, bahannya nanti saya kirim ya, saya kirim, kamu membaca sendiri. Yang jelas minggu depan masih presentasi untuk contoh soal ANAFA 2 arah. Interaksi belum. Sebaiknya kamu di lotre dari semua kelompok ya, siapa yang mendapat ANAFA 2 arah, siapa yang mendapatkan interaksi ya, bagi rata. Oke, ketua kelas mengerti maksud saya? Halo ketua kelas, Lucia, dia tidur. Lucia pergi ke pasar susah. Lucia atau ketua kelasnya? Iya Ibu. Ya, dia lagi pergi ke pasar. Oke, nanti sampaikan di Lucia, dia yang membagi atau kamu Pak Rutri terserah, tapi saya mau menerima. Nah, kamu dari mana Lucia? Oh, mungkin terlempar dia. Jaringannya ya. Oke, bagi yang mendengar apa yang saya umumkan, tolong disampaikan di ketua kelas dan kamu bagi mema, sehingga minggu depan kita ketemu lagi hari Senin dengan presentasi ya sekitar 3 kelompok ya. Contoh soal ANAFA klasifikasi 2A. Oke? Ya. Materinya nanti saya share, saya scan dulu baru saya share, dan kamu juga bisa membaca dari beberapa referensi atau sumber. Oke, terima kasih banyak atas kebersamaan kita pada siang hari ini. Jangan lupa belajar ya. Kamu masih muda, harus banyak membaca dan belajar. Kemudian jaga kesehatan, jangan makan sembarangan. Karena tidak ada artinya kamu pintar kalau kamu sakit. Karena sakit apalagi sampai nanti lewat ya berumur pendek. Jadi bagaimana caranya supaya kamu tidak lewat dalam umur muda ya? Jaga makan, jaga pola hidup. Ya. Bermain HP atau apa saja itu ada batasnya. Belajar yang penting. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa nanti rekap daftar hadirnya ya. Lucia tidak bisa diajak omong tuh, dia ada pingsan atau dia apa itu, dia punya jaringan. Terima kasih banyak, selamat siang dan sampai jumpa minggu depan. Jaga kesehatan. Yuk, selamat siang. Terima kasih Ibu. Terima kasih, Bu.